Oke, selamat sore Zaki. Iya, Sore. gimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini pertemuan kita yang kedua ya dalam kegiatan konseling individu ya. Dimana hari Rabu kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan konseling ya. Itu yang pertama. Ya, masih dengan topik yang sama ya. Kegiatan kita ini masih akan membahas mengenai kebiasaan merokok ya. Dimana tujuan kita adalah membentuk pola hidup yang sehat untuk Zaki dan membentuk atau mengurangi ya pola hidup merokok yang biasa Zaki lakukan. Minggu lalu sudah dijelaskan ya bahwa dalam kegiatan ini ada asas yang akan kita lakukan ya, ada asas rahasia, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan gitu ya. Kalau asas keterbukaan berarti Zaki harus terbuka menyampaikan apa yang dialami gitu ya. Sama seperti kalau kita ke dokter, dokter tuh akan selalu tanya apa? Keluhan. Kenapa? Karena dokter kan sifatnya mengobati. Dengan keluhan yang disampaikan secara jujur ya, Zaki akan mendapatkan solusi yang tepat gitu ya. Nah, jadi makanya kita harus terbuka ya. Yang kedua, asas kesukarelaan ya. Zaki harus dengan sukarela tanpa paksaan ya melakukan kegiatan ini ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya. Kita berharap bahwa apa yang dilakukan pada sore hari ini dapat terjadi dan memberi manfaat yang baik untuk Zaki gitu. Nah, lalu juga asas rahasia. Jadi apa yang disampaikan nanti jangan khawatir akan tersebar ya ke teman-teman atau misalnya ke lingkungan, tidak ya. Apa yang disampaikan nanti itu akan menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga rahasianya. Berarti yang tahu hanya ibu ataupun Zaki gitu ya. Nah, jadi Zaki terus terang saja sampaikan sejujur-jujurnya karena tidak mempengaruhi penilaian, tidak ada benar ataupun salah ya. Semua yang disampaikan itulah proses perubahan yang akan Zaki lakukan gitu ya. Kalau nanti terjadi perubahan yang baik, alhamdulillah, berarti Zaki sudah berusaha sebaik-baiknya. Kalaupun tidak ya berarti perlu upaya yang lebih baik lagi untuk merubah kebiasaan Zaki gitu ya. Oke? Nah, kamu sudah siap untuk melanjutkan konseling yang kedua? Siap, baik. Nah, saat pertama kamu melakukan identifikasi masalah ya. Kita sudah kamu mengisi angket ya. Di situ bisa melihat kebiasaan merokok yang Zaki lakukan gitu ya. Karena dari beberapa kebiasaan tersebut ya bisa kita lihat bagaimana seberapa rokok berat ke Zaki gitu ya. Karena jumlah rokok yang Zaki biasa konsumsi juga bukan jumlah yang sedikit gitu ya. Ibu paham ya kenapa itu bisa terjadi ya, karena Zaki bukan pengguna baru gitu kan. Rokok yang Zaki lakukan itu sudah berlangsung selama 5 tahun. Karena berawal dari saat kamu SMP ya. Berawal dari rasa ingin tahu, ya enggak? Iya, penasaran. Seperti apa sih rokok itu gitu kan? Nah, jadi Zaki nanti berusaha ya untuk menghapus atau menghilangkan kebiasaan ya yang kurang baik gitu ya. Dalam masalah ini adalah penggunaan rokok berlebih gitu ya. Maka berarti harus mengurangi ya jumlah konsumsi rokok tersebut. Kalau di sini misalnya Zaki 2 sampai 8 batang gitu ya, atau bahkan 10 batang. Nah, itu sudah over untuk kategori seorang remaja ya. Nah, kemarin kesepakatan kita sudah kita lakukan ya, dan sudah diterapkan belum? Sudah selama 3 hari, mulai dari hari Jumat, Rabu, Kamis sampai Jumat gitu ya Zaki ya. Coba dibaca dulu ya lembar kesepakatannya kemarin seperti apa. Target masalah 1. Mengurangi rokok dalam kehidupan sehari-hari, tidak merokok di area sekolah. Yang ketiga, membiasakan hidup sehat dan perilaku yang dihilangkan. 1. Mengurangi kegiatan nongkrong di luar. 2. Mengkonsumsi rokok 4 batang per hari. Dan capaian bermain
coklat 10 poin, mengkonsumsi permen 10 poin, mengkonsumsi buah 10 poin, dan mengkonsumsi cemilan 10 poin. Lembar kontrol perilaku pendukung, bermain gadget hari pertama dan seterusnya Dilakukan. iya dilakukan. Yang kedua mengkonsumsi permen, saya melakukan cuma hari kedua. Hari kedua saja. Oke. Iya. Yang ketiga mengkonsumsi buah, saya ngelakuinnya pas hari ketiga tadi. Oke. Yang keempat mengkonsumsi cemilan, itu hari pertama dan hari kedua, ketiga. Oke, berarti 2 hari terakhir ya. Oke, ini kan kegiatan yang sudah Zaki lakukan sebagai perilaku pendukung ya, yang bisa menggantikan perilaku yang kita hilangkan. Perilaku yang dihilangkan adalah jumlah konsumsi rokok yang berlebih, gitu ya. Nah, yang tadinya bisa sampai 10 batang, maka kita targetkan menjadi 4 batang per hari. Ya, sudah dilakukan belum? Sudah Bu. Sudah, ya. 3 hari ya melakukan itu. Berat tidak? Hah? Dibilang berat sih berat, dibilang bisa ya bisa, tapi Bisa ya, berat tapi bisa dilakukan. Nah ya, itu loh, kadang siswa tuh merasa nggak mungkin gitu ya, karena belum mencoba gitu. Padahal kalau sudah mencoba ternyata bisa, gitu kan? Iya. Nah yang kedua adalah mengurangi kegiatan nongkrong di luar rumah, gitu kan? Karena terus terang lingkungan pertemanannya Zaki rata-rata merokok ya, Iya. ya kan? Iya. Jadi kadang kita termotivasi ya kalau sudah temennya ngerokok semua, Pasti. mungkin nggak kita diem gitu. Iya, nggak mungkin diem doang. Iya. Minimal ngapain? Beli rokok. Beli rokok gitu kan, sebatang ya nggak? Ya seperti itu, pasti ibu paham betul, pasti seperti itu karena sudah menjadi gaya hidup ya. Nah di sini kalau dilihat dari intensitas yang sudah kamu lakukan, penggunaan pengalihan bermain gadget dilakukan selama 3 hari berturut-turut ya. Coba ceritakan saat apa itu dilakukan. Ya, kalau di kelas nggak bermain sih, lebih ke apa ya, kayak melihat Instagram atau gimana, scrolling. Kalau di rumah ya paling main game Gitu. Jadi kalau di kelas masih oke ya, bisa terjaga ya. Jadi permainan gadget digunakan ketika waktu kosong di rumah, gitu ya. Oke, yang kedua mengkonsumsi permen. Ini hanya dilakukan di hari kedua. Kenapa ini? Tidak cocokkah kamu terapkan? Iya Bu, saya ngerasa apa sih ya? Ya nggak kebiasa, maksudnya beli permen gitu. Mendingan nyemil kalau menurut saya daripada beli permen. Mengkonsumsi buah hanya dilakukan di hari terakhir, hari ini berarti. Iya benar. Kenapa? Karena misalnya kesiangan. Kirain hari pertama, hari kedua nggak ada buah di rumah. Biasanya kesiangan Bu. Oh gitu. Hari ini berarti disiapkan sama orang tua? Disiapkan untuk dimakan. Oke, buah apa tuh yang dikonsumsi? Pepaya. Bagus ya untuk pencernaan. Yang keempat mengkonsumsi cemilan. Ini dilakukan hari pertama dan ketiga. Ya, saat apa itu? Coba diceritakan. Kalau itu ya kayak di kamar main game terus sambil makan cemilan gitu. Padahal biasanya sambil ngerokok. Kalau di kamar enggak, saya enggak di kamar. Enggak ya, di luar ya pasti. Iya. Oke, 4 hal ini sudah kamu lakukan. Perasaan kamu seperti apa? Tersiksa kah? Senang kah? Tersiksa sih ada, ya senang ya ada. Ya oke. Tersiksanya kenapa? Tersiksanya karena ya nggak terbiasa juga kan Bu, namanya proses ngurangin kebiasaan. Kalau baiknya ya hemat uang jajan saya. Oh gitu, good. Berarti sudah merasakan manfaatnya ya, Iya. walaupun tersiksa loh. Ya, oke. Kalau senengnya
Ya itu senangnya menghemat uang jajan saya. Oh, dapat keuntungan lebih ya? Lebih. Keuntungan lebih, oke deh. Memang gitu, walaupun sedikit nah kita akan rasakan manfaatnya kalau itu memang baik. Iya. Ya itu bedanya perilaku baik sama perilaku yang tidak baik. Baik itu walaupun menyiksa, ya seperti jujur ya, walaupun pahit dia tetap akan manis, dia tetap akan indah seperti itu, gitu ya. Nah, sudah dilakukan 4 hal ini Zaki. Menurut Zaki, bisa tidak ini kita lanjutkan? Bisa. Bisa. Tantangannya apa kalau dilakukan terus nanti ke depan? Maksudnya pencapaian. Iya, maksudnya tantangannya Zaki apa nih? Apakah Zaki akan merasa tersiksa terus atau akan berusaha pelan-pelan? Masih berusaha buat apa? Berusaha pelan-pelan ya untuk merubah ya. Nah, itu dijadikan keputusan Zaki ya, karena ibu percaya memang tidak mudah merubah gaya hidup. Tapi seperti yang Zaki katakan, sulit tapi nyatanya bisa. Iya. Karena kuncinya ada pada diri sendiri ya. Kalau kita yakin kita bisa, mulai ya. Karena sekedar teori kita ketahui, kalau tidak pernah dimulai, nah kita nggak akan tahu rasanya gimana gitu ya. Dan pola yang ibu terapkan ke kamu ini tidak baku ya. Tandanya bukan hanya ini hal-hal yang bisa mengurangi ya jumlah konsumsi rokok kamu gitu ya. Karena kamu sudah tahu sendiri, dengan merokok sebenarnya ada manfaat negatif yang kamu rasakan, ya nggak? Apa coba manfaat negatif yang kamu rasakan? Pertama, ya gampang sesak nafas kalau misalkan lebih gampang capek kalau lari olahraga. Ngos-ngosan. Gitu, ngos-ngosan. Kedua, Yang kedua gimana ya? Asap rokok kan juga kotor ya, jadi muka mungkin jerawatan karena asap rokok. oh iya betul ya, mengaruh loh. Ngaruh. Ya, ngaruh ya. Berarti beberapa hari ini lebih kerasa fresh ya. Iya benar. Terus apalagi manfaat negatifnya? Kok manfaat negatif? Iya dong, manfaat Oh. negatif ya, dampak negatif yang Dampak kamu ya. rasakan. Kalau dampak negatif udah sih. Dihukum kesiswaan, ya Oh, kan? iya. Kalau merokok di sekolah, iya kan? Iya, benar. Ya, itu bagian dari dampak negatif loh. Mungkin kamu merasa ya, sifatnya kebutuhan kamu ya, karena kamu bosen gitu kan, karena ngerasa asem ya. Tapi sebenarnya itu adalah dampak negatif ya. Dengan pola hidup seperti itu kamu akan terkena masalah ya. Perlu kita pahami bahwa perilaku itu dilarang ya, karena merokok di sekolah adalah bagian dari Pelanggaran. iya tata tertib ya, pelanggaran tata tertib. Dan Zaki mengetahui itu, dan saya rasa semua siswa juga paham akan hal itu ya. Maka kira-kira menurut kamu kenapa sekolah melarang siswa untuk tidak merokok di lingkungan sekolah? Kenapa? Karena apa gimana? Kenapa sekolah melarang siswa merokok di lingkungan sekolah? Ya nggak bagus buat semuanya. Tidak bagus untuk kesehatan ya. Lingkungan. Ya. Nah, makanya harus kita pahami ya. Iya. Nah, saya rasa kamu sudah mulai mengerti, sudah mulai mendapatkan manfaatnya ya. Dari sisi kesehatan, apa yang kamu rasa selama 3 hari ini? Ya lebih fresh sih, lebih fresh. Sama apa? Nggak terlalu sesek lah kalau lari atau gimana olahraga. Nafasnya lebih panjang ya, lebih lega gitu ya. Nggak gampang capek. Kalau dari orang tua apa komentarnya? Komentarnya Senang nggak mama tiba-tiba kamu minta disiapkan buah gitu, pasti disiapkan ada cemilan? tanda-tanda di dalam hal itu lah. Iya. Dikomunikasikan nggak? Mama nanya tumben amat gitu. Iya, pasti. Terus kamu jawabnya apa? Saya bilang disuruh bubuk. Tujuannya apa gitu? Oh. Disampaikan tidak? Kagak. Nggak disampaikan. Nggak disampaikan. Kenapa? Malu ya?
Iya begitu dah. Gitu. Tapi di dalam diri kamu ada nggak sih keinginan untuk merubah diri? Kalau itu ada Ada, pasti. pasti adanya. Kira-kira bisa lanjut tidak? Bisa. Bisa. Ya, karena ini adalah patokan dasar ya, 4. Nanti next kamu boleh atur sendiri. Kalau kamu sudah terbiasa ya dengan 4, kamu bisa kurangi lagi 3. Ya, nanti kalau sudah lebih paham, saya asem nih pengen apa? Saya ngantuk nih ganti apa gitu ya kan, sudah lebih terbiasa. Kurangi lagi jadi 2 gitu ya. Karena sebenarnya rokok itu kan pengganti juga. Ya, rokok itu pengganti juga. Nah, orang merokok seperti yang Zaki bilang, karena bosan, ya, karena merasakan keasaman gitu ya, sehingga butuh sesuatu yang bisa menyegarkan itu, gitu kan? Iya. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita konsumsi secara banyak, karena itu bukan sebuah kebutuhan kita sebagai manusia. Kebutuhan manusia kan apa? Pangan, ya kan? Sandang, ya kan? Pangan apa? Makan. Makanan. Ada nggak rokok di dalamnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi kebutuhan manusia itu pangan. Ya, minum susu, makan protein, makan karbohidrat, ya makan buah, ya kan? Minum air. Nah, itu kebutuhan manusia. Nggak ada rokok di dalamnya. Ya, maka ketika kita ingin melakukan perilaku yang sehat, kebiasaan yang sehat, berarti kembali lagi ke kebutuhan kita sebagai manusia. Tapi Zaki kan saat ini tantangannya adalah kebiasaan kan? Iya, kebiasaan. Iya. Kalau sudah kebiasaan tuh ketika tidak dilakukan apa yang dirasa? Apa ya? Kayak ada yang kurang atau enggak, ngeganjel sih, lebih ngeganjel ya. Ada perasaan aneh nggak? Perasaannya pasti ada. Kayak rindu gitu. Ya kan, kangen apa ya? Kayak ada yang hilang gitu, ada nggak? Enggak ada kalau Nggak. gitu. Kayak ada yang kurang gitu? Kalau ada yang kurang iya. Ada kurang ya. Hilang enggak ya? Kurang iya ya. Hmm. Kayak belum saya lakukan gitu ya. Benar. Iya, oke. Itu bagus, normal. Ya, Zaki merasakan apa hal-hal yang biasa Zaki lakukan sekarang tidak dilakukan lagi gitu ya. Tapi nyatanya sejauh ini bisa kan diterapkan? Bisa. Ya, itu memang tantangan Zaki karena sudah kebiasaan. Jadi pasti Zaki merasakan ada sesuatu yang aneh atau ada sesuatu yang kurang, ya. Tapi percayalah itu bisa diterapkan kok. Kita hanya butuh waktu aja Zaki. Kalau Zaki konsisten, ya, disiplin, nah itu bisa memperkuat pola yang sudah Zaki lakukan, gitu ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dari manfaat positif dan negatifnya, kalau ditimbang, menurut Zaki banyakan mana? Buruknya apa pasti? Buruknya, gitu ya. Nah, ada tayangan yang akan membuktikan apa yang Zaki sampaikan tadi, ya. Dampaknya lebih banyak buruknya. Oke, kita saksikan dulu.
kena serangan jantung? Dan saya memang kecanduan rokok. Rokok berat. Akhirnya saya punya penyakit kanker kanan di lintas suara. Saya ternyata adalah saya sendiri. Jadi saya bunuh diri karena saya merokok. Hasilnya memang ada tanda yang mengarah ke CA atau kanker paru itu. Karena hasilnya ngerokok ini ya, tapi baru tahu ini kalau dibilang biasa udah terlambat ya. Berarti itu saya mau berhenti ngerokok, saya mau sehat, saya mau melihat cucu saya lagi. Pernah berhenti merokok? Jangan sekali aja, satu isep aja. Memang mau umur panjang ya jangan rokok lagi. Itu selalu mengingatkan saya. Oh, ternyata anak itu tidak merokok terus. Janganlah lagi ada konten-konten seperti saya. Sensasi ya ada, sensasi ada. Jangan diulang lagi lah. Nah, tadi kita bisa lihat datanya, laki-laki dan perempuan itu lebih banyak mana yang merokok? Laki-laki. 67%. Ya. Maka yang berdampak apakah semua laki-laki? Enggak. Ya. Semua laki-laki perempuan bisa berdampak. Karena rokok itu terbagi dua, aktif dan pasif. Kalau Zaki aktif karena pengguna, ya. Yang menghirup asapnya berarti Masih. pasif, ya. Dan itu juga berdampak. Itu ya, mulai dari penyakit kanker, serangan jantung, ya, kerusakan pita suara, makanya lehernya bolong gitu ya. Itu adalah dampaknya. Oke, Zaki. Jadi betul kata Zaki bahwa manfaatnya kalau ditimbang antara positif dan negatif memang lebih banyak yang negatif, gitu ya. Untuk kegiatan kita pada saat ini, Zaki sudah satu langkah lebih baik. Karena dalam 3 hari pertama sudah mulai ada perubahan ya. Ya nggak? 3 hari pertama sudah mulai lebih sehat, mengkonsumsi buah ya, mengkonsumsi makanan yang lebih sehat ya, walaupun itu cemilan, mengkonsumsi makanan berat ya kan, daripada makan permen gitu ya. Nah itu pilihan Zaki, nggak apa-apa, karena tidak mesti makan permen. Zaki boleh memilih dengan hal-hal lain yang bisa menggantikan kegiatan rokok tersebut. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya bahwa keberhasilan itu ada pada Diri sendiri. diri sendiri. Ya. Makanya kenapa harus ada niat yang pertama. Yang kedua harus ada keinginan untuk berubah. Dan itu bukan datang dari orang lain. Ya. Datangnya dari Diri sendiri. diri sendiri. Nah, saat ini sudah datang belum keinginan itu? Sudah. Sudah. Ya. Ada, berarti tandanya Zaki perlu meyakinkan diri Zaki untuk mulai sekarang ya. Kalau untuk menghilangkan rokok mungkin sulit ya, tapi menguranginya bisa nggak? Bisa. Bisa. Sama memilih tempat di mana harus merokok ya. Makanya kalau di lingkungan umum apa tuh tulisannya kadang? Dapat dilarang merokok. Iya, kenapa ada tulisan itu? Ya, karena nggak bagus buat lingkungan. Nggak bagus untuk lingkungan sekitar, ya kan? Rokok pasif akan kena dampaknya, gitu ya. Oke, jadi sudah ada sebuah kesimpulan ya Zaki ya. Nah selanjutnya ada lembar kerja Zaki harus isi sebagai hasil dari kegiatan konseling kita ya. Lembar kerja ini akan menyatakan seberapa besar keinginan Zaki untuk merubah dan membentuk pola yang sehat untuk diri Zaki. Diisi ya, ada 4 pertanyaan. Sekarang Mas sekarang ya langsung diisi aja.
Oke. Coba dibaca nomor 1. Nomor 1, bagaimana cara Anda membatasi rokok yang selama ini Anda gunakan? Jelaskan. Jawabannya dengan cara mengalihkan keinginan untuk merokok dan dengan bermain alat musik untuk yang nomor 2, apa manfaat negatif Anda selama menggunakan rokok sebentar? Manfaat negatif, saya menjadi cepat capek dan sesak ketika berlari ataupun olahraga. Ketiga, bagaimana perasaan Anda selama menerapkan pola konseling saat ini? Perasaan saya senang karena saya mau merubah kegiatan negatif ini dengan kegiatan positif. Dan nomor 4, tuliskan rencana Anda ke depan tentang pola merokok yang Anda jalani. Mengurangi merokok yang tadinya 10 batang per hari menjadi 4 batang per hari. Oke, good job ya. Sangat bagus ya jawaban yang sudah kamu buat, dan itu adalah keputusan diri kamu. Gitu ya. Maka Ibu berharap apa yang sudah kamu tuliskan ya, apa yang sudah kamu pola bisa terus dipertahankan. Ya Zaki ya. Karena inilah titik balik perubahan kamu. Gitu ya. Dan ini adalah butuh proses, betul, dan butuh waktu. Ya, butuh waktu, sehingga jangan hanya satu kali dilakukan ya. Sekarang gagal, besok coba lagi ya. Besok berhasil, besok tingkatkan lagi ya. Besok berhasil, lebih tingkatkan lagi. Percaya deh, perubahan itu akan muncul pada orang yang berusaha ya. Jadi kalau kamu mau berubah tapi tidak berusaha, itu omong kosong ya nggak? Ya nggak Bu, saya akan berubah tapi tidak ada usaha, omong kosong kan? Berubahnya di mana? Gitu ya. Tapi kalau kamu berubah ya dengan adanya usaha, nah itu baru benar. Paham Jaki? Kalau gitu, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, boleh disimpulkan apa saja hal-hal yang Zaki dapatkan selama kegiatan konseling ini ya, baik konseling pertama maupun konseling kedua. Apa saja yang telah Zaki dapatkan? Saya mendapatkan apa ya? Pengetahuan dari dampak besar bahayanya rokok, juga kehidupan saya sehari-hari atau lingkungan saya. Dan saya jadi tahu ke depannya atau kegiatan ini yang negatif menjadi positif. Oke. Ya. Terus ditingkatkan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan hanya berhenti di sini. Gitu ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan kemarin, akan ada hadiah, ya nggak? Ibu akan memberikan sesuatu gitu ya, kalau kamu misalnya berhasil menerapkan apa yang telah menjadi kesepakatan kita. Ya nggak? Ya, kalau kamu tidak berhasil, kamu wajib membuat clipping ya. Saat ini kalau dilihat dari poin yang ada ya, hari pertama Zaki dapat 20 poin ya, hari kedua Zaki dapat 20 poin, berarti 40 poin kan? Ya. Hari ketiga Zaki dapat 30 poin. Totalnya adalah 70. Ya, 70 berarti Zaki sudah masuk kategori baik. Ya, sudah capaian yang luar biasa untuk 2 kali konseling yang kita lakukan saat ini. Ya kan? Itu proses yang baik Zaki. Jadi kalau bisa jangan sampai menurun. Ya, minimal ini dulu yang kamu terapkan biar kebiasaan. Gitu ya. Ya, jadi awalnya polanya ini dulu. Gitu ya. Susah kan? Ya, sedikit. Tapi bisa kan? Bisa. Ya, itu dia. Nah, Ibu sudah siapkan ini hadiah nih buat kamu nih ya. Nih, ini hadiah buat kamu tuh, ada tulisannya nyaman kreatif ya. Harus kuliah gitu ya. Nah, ini tempatnya ini buat kamu. Nanti dibawa pulang. Ya, ada isinya bisa membantu kamu untuk membentuk pola hidup yang sehat. Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu lagi yang harus kamu isi. Ini adalah evaluasi proses ya, dan evaluasi hasil kegiatan kita selama 2 pertemuan ya. Di checklist saja dan diberikan poin, berapa poin yang pas untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke? Diisi sekarang. Ya, diisi sekarang. Yang ini? Iya,
Ini kan ada poin 1, 2, 3, 4, mana yang paling Oh. pas? Ini juga. Ya. Oke, sudah? Baik, kumpulkan ya. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan terlebih dahulu ya, mencakup kesimpulan yang udah Zaki kasih tadi, bahwa dampak negatif rokok itu memang tidak baik. Ya, memang sudah saatnya Zaki memilih mana yang terbaik untuk gaya hidup sehat Zaki ke depan. Karena manfaatnya sangat baik ya, selain kamu terhindar dari masalah, kamu juga bisa mempola hidup sehat mulai dari saat ini. Gitu ya, agar tidak berdampak ketika kamu nanti sudah berusia dewasa. Oke Zaki, ya untuk itu sebelum diakhiri kita berdoa dulu ya, biar lancar ke depannya dan kamu merubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kita berdoa dulu bersama, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih sudah berpartisipasi dan melakukan konseling dengan sangat baik. Ya, Ibu tunggu perubahan ke depan yang lebih baik lagi dengan kualitas individu Zaki yang pasti akan berkembang lebih baik. Gitu ya. Itu saja kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Kalau kamu ingin melakukan konseling selanjutnya, boleh langsung kunjungi Ibu di ruang BK ya, atau jika ada pertanyaan juga boleh langsung disampaikan. Itu saja. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.